Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Warahmatullahi alamin wa wabarakatuh. bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat tergabung berkumpul bersama pada spesial event Karamel Sahabat Fi Sabilillah. Boleh untuk teman-teman semuanya berikan reaksi tepuk tangannya untuk semangat pada malam hari ini. Masya Allah. Oke, untuk teman-teman semuanya, tentu kajian pada malam hari ini bertujuan untuk menimba ilmu dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelum dimulai kajian pada malam hari ini, teman-teman, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Gali Surendi, selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian kita pada malam hari ini, teman-teman. Dengan tema yang insya Allah sangat luar biasa nih ya, yaitu berharap surga tapi nggak mau taat. Serius bro, bersama Kak Rishad ya. Yang insya Allah tema ini sangat bermanfaat untuk pemuda-pemudi di akhir zaman, teman-teman. Salam hormat al-mukarram al-muhtaram as-sadidatil kiram fi hadil majmu'ah, para alim ulama, guru-guru yang sudah berkenan hadir pada kajian malam hari ini. Wabil khusus kepada Kak Rishad selaku pemateri pada kajian spesial event Sahabat Fi Sabilillah. Dan tak lupa yang saya hormati kepada Kak Muhammad Yahsyallah Lidinillah selaku Qori pada malam hari ini. Semoga teman-teman ya bisa mengikuti jalannya kajian pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Kak Fahisatunisa, beliau SPSI sebagai founder komunitas Sahabat Fi Sabilillah dan seluruh jajaran admin penyelenggara kajian special event Sahabat Fi Sabilillah. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh hadirin hadirat yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan ya kepada teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman? Insya Allah sehat ya. Syukran jazakumullah khairan kasiron sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya. Perkenankan terlebih dahulu, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, teman-teman. Yang kedua, pembacaan tata tertib kajian. Dan yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang keempat, taruh pemateri dan bersambung ke penyampaian materi oleh narasumber kita. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, yaitu adalah penutup doa bersama. Oke teman-teman, Hayabina naftah barnamijana bikirati basmalah. Kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya cara yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya cara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib kajian kita pada malam hari ini. Yaitu, yang pertama, tertib pada saat event berlangsung. Yang kedua, dilarang on mic pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan yang ketiga, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin on cam harap berpakaian sopan, rapi, dan tentu menutup aurat. Itulah tadi aturan dan tata tertib yang diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk mematuhi agar kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Amin Allahumma amin.
Baik, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Kak Muhammad Yahsyallah. Kepada Kak Muhammad Yahsyallah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Masya Allah, tabarakallah. Syukron saya sampaikan kepada Kak Muhammad Yahsyallah. Semoga dengan bacaan ayat Quran tadi yang menyentuh hati kita, semoga teman-teman mendapatkan keberkahan. Wabil khusus kepada Kak Yahsyallah. Oke teman-teman, sekarang tibalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu taruh pemateri. Dan langsung akan disambut pemaparan materi ya teman-teman. Dengan tema yang selalu sangat bermanfaat, yaitu berharap surga, tapi tidak taat. Serius bro, yang akan disampaikan oleh Kak Rishad. Mungkin untuk Kak Rishad sudah hadir?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua jawab semuanya, jawab. Alhamdulillah udah hadir kan? Waalaikumsalam Udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, iya, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Ya udah, thank you teman-teman, thank you, masya Allah, terima kasih jawabannya. Thank you. Udah, lanjut ke moderator. Masya Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Kak Rishad. Amin. Masya Allah. Mungkin langsung saja diperkenalkan untuk Kak Rishadnya. Mungkin teman-teman ingin taruh terlebih dahulu, nanti akan disambut oleh Kak Rishad dan dilanjut ke isi materi. Tafadhol bil kiram. Kepada Kak Rishad. Iya, halo. Masya Allah. Mungkin kita akan ada sesi ta'aruf terlebih dahulu, nanti akan dilanjut oleh Kak Rishad. Tafadhol bil Ini kiram Kak Rishad. ta'arufnya dari saya. Boleh. Oh, nah, masya Allah. Anak kira tadi ada tim yang kayak membacakan ini dan lain sebagainya. Tep, ini video saya udah nyala belum? Belum, Kak. Iya, karena emang belum saya pencet, sabar. Oke. Memang kan ngetes dulu nih sebenarnya. Oke. Bismillah. Udah kelihatan? Wih, Masya Allah. Sudah. Sudah kan. Ya udah. Nggak usah semua jawab, tolong. Ini nggak usah semua jawab. Akhirnya bentrok suaranya. Udah, ketik aja. Udah. Belum masuk udah seru ribut nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita taruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab by ketikan aja. Waalaikumsalam. Saya kira tadi ta'aruf itu teman-teman yang mengarahkan ya. Tapi ini dari saya. Karena memang benar teman-teman. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Maka pepatah Indonesia yang sering banget kita dengar itu selalu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal boleh sayang-sayangan, nggak ada. Oh, udah kepikiran tiba-tiba bilang sayang nggak ada, haram, kecuali kepada yang sudah menikah. Teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah parah sih kalian nggak tahu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nama saya adalah Rishad Bayaksud. Saya 23 tahun. Nggak usah tiba-tiba nggak bener sih, nggak usah. Kemudian apa lagi yang pengen teman-teman tahu? Ntar kalau udah tahu baru ladies tentukan pilihanmu dari sekarang. Itu take me out. Ini kita nggak lagi mau take me out, kita lagi mau kajian. Jadi teman-teman bisa panggil saya Rishad, nggak usah panggil saya Ustadz. Apalagi saya mau sedikit revisi. Ada di teman-teman, ini sebenarnya saya mengatakan jazakumullahu khair atas undangannya yang sangat luar biasa dari sahabat namanya adalah sahabat fisabilillah. Keren namanya nih. Jangan sampai namanya jadi cogil fisabilillah, nggak ada. Cogil, cegil, nggak ada. Semuanya harus dari sahabat fisabilillah. Jazakumullah khair atas undangannya yang sangat luar biasa. Tapi sedikit yang mungkin saya sedikit koreksi ya. Nama saya itu, saya sempat dikirimin screenshot oleh salah satu kawan kita. Itu Habib Rishad. Waduh, Habib itu kayaknya terlalu tinggi buat saya. Karena saya juga bukan zuriatun Nabi. Di luar itu, saya zuriahnya Nabi Adam. Sama teman-teman juga. Jadi mungkin bisa dihapus atau dikoreksi untuk teman-teman. Kayaknya nggak ada lagi yang perlu saya perkenalkan. Karena kalau saya kenalkan bapak ibu saya juga agak repot. Jadi orangnya juga nggak di sini. Jadi semoga teman-teman bisa mengenal dan bisa kita sama-sama mengaji dengan baik. Insya Allah begitu. Cukup ya untuk ta'aruf? Ini cukup udah, tim panitia. Mungkin cukup Kak Rashid. Rishad,
Kak Richard. Mm. Oke, cukup. Jadi kita langsung sambung ke materi kita ya. Oke. Tayyib Kak Richard. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam engkau tambahkan, engkau curahkan kepada hamba kekasihmu, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jangan sampai ketika kita dibacakan nama Nabi, kita malah pargoy. Kita malah salto. Enggak. Perintah yang diperintahkan untuk kita ketika kita mendengarkan nama Nabi adalah bersalawat. Ahibatil kiram, teman-temanku yang saya cintai. Waduh, saya cintai gitu. Saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita di 60 menit ke depan. Sebelumnya saya mohon maaf sekali untuk nanti sesi tanya jawab atau misal waktunya udah habis, teman-teman panitia bisa nge-DM bapak saya, bukan dong, nge-DM saya lewat chat. Jadi Bang Richard udah mau habis gitu. Aman ya? Oke. Nah, ahibati fillah, kita akan ngaji bareng. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang judulnya ini anak muda habis. Yang bikin juga panitia. Saya suka kreativitasnya, luar biasa banget. Coba kasih tahu rumahnya di mana, saya mau main. Mau berharap surga tapi nggak mau taat. Serius bro. Nah, ahibati fillah, kalau kita berbicara berharap surga tapi nggak mau taat, ini sebenarnya sesuatu yang sangat mustahil. Yang pertama adalah mustahil didapatkan karena memang tidak ada tiket terbaik, teman-teman. Tidak ada tiket terbaik yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan surga Allah kecuali dengan kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara takwa, kalau kita berbicara pengen jadi orang benar, tidak mungkin as smooth as possible. Tidak mungkin sesmooth dan semudah yang kita bayangkan. Ada yang pernah malas sholat gak? Oh, ada kalian semuanya. Kamu nggak bang? Iya, sama deh. Ya udah, sama. Ada yang malas buat beribadah, pasti ada. Yang cowok ada yang malas buat datang ke Jumatan, pasti ada. Kamu juga bang? Dulu, sekarang tidak. Kenapa sih itu semuanya terjadi, teman-teman? Bahkan yang seorang akhwat misal mau sholat, ya ini tinggal sedikit lagi pekerjaan saya. Kalau saya tadi di kampus itu waktu sholat, dia masih sedikit lagi buat nggarap prokernya. Nih, di sini kalau ada teman-teman udah kuliah, udah KKN, saya baju juga udah mau KKN. Dia nggak mau datang ke sholat. Dia nggak mau untuk melangkahkan kakinya tepat waktu. Loh, dia sholat, dia mau dia sholat. Dia untuk beribadah, dia mau untuk beribadah. Tapi yang susah itu datang lebih awal ataupun memprioritaskan. Nggak usah sebelum azan deh, sebelum iqomah aja. Tentu kita pasti pernah ngalamin kan kesusahan-kesusahan dalam beribadah. Nah, kok bisa sih kesusahan-kesusahan? Teman-teman, ibadah tuh jangan kalian kira cuma sholat aja. Kalian senyum-senyum itu ibadah. Apalagi senyumin saya, aduh, nggak. Maksudnya senyum itu ibadah. Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika menceritakan kepada sahabat yang lain mengatakan, saya itu kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh yang terlihat pertama kali itu apa? Senyumnya. Jarir bin Abdullah. Bahkan kata Jarir, Nabi itu kalau udah senyumnya itu mood banget gitu. Jadi kayak bisa kayak dapat senyum Nabi gitu. Saking moodnya senyumannya Nabi, Jarir itu kadang kena energi positif. Teman-teman kalau senyum, pernah nggak punya temen yang senyum itu bikin mood? Jadi kayak kalau dia senyum tuh kayak, tau nggak sih kalian? Kayak masyair apa?
perasaan itu bener-bener dapat banget karena senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadi sebuah sunnah. Dan ibadah itu termasuk daripada senyum, daripada sunnah. Ibadah itu menyenangkan hati manusia tanpa melanggar anjuran ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah tulis. Biar teman-teman tahu. Senyum Pepsodent boykot. Gak usah kalian tulis-tulis produk-produk boykot di sini. Saya laporin kepada ownernya sahabat fisabilillah. Nih, tindak nih. Boykot di box sini loh. Maaf ya, saya agak sedikit galak tapi karena saya bukan Galih moderator kita. Saya galak. Nah, maka ahibati fillah, kalau kita berbicara ibadah itu berat, ibadah itu susah, pengen kayak jadi orang yang bisa beramal itu susah, lah itu sudah Allah tulis di dalam surah. Bukan Allah tulis, Allah sudah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun 115. Tulis, gak usah gambar saya, tulis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Al-Mu'minun 115. Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah engkau mengira bahwasanya kami menciptakan kamu itu main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu akan kembali kepada kami. Sedangkan pasti akan ada masa di mana kamu balik sama saya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, afahasibatum. Saya takut salah, teman-teman. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu ayat apa ya? Surat apa ya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengira, sepertinya Al-Mu'minun ayat 2. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Coba saya periksa aja ya. Al-Mu'minun. Nah. Oh, salah, bukan Al-Mu'minun ayat 2, teman-teman. Nanti saya tarik deh. Apakah engkau mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kami menciptakan kamu, kita menciptakan kalian manusia, wa hum la yuftanun. Tapi kamu tidak diuji. Nah, maka teman-teman, termasuk daripada susahnya mendapatkan kesuksesan di akhirat itu adalah melawan rasa hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan rasa kok kenapa malas banget. Karena apa? Memang yang akan terjadi seperti itu Allah menciptakannya. Loh, tujuannya apa? Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji sebenarnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kawan-kawan, di antara kalian yang paling banyak amalannya, yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya memang Allah menguji kita dengan ujian, dengan keberatan dalam beribadah yang ada pada kita, ya memang aturan dan perjalanannya seperti itu. Lantas akan dikembalikan kepada kita, lah kamu kalau udah tahu seperti ini mau tetap ngapain nih? Mau tetap seperti itu atau kamu mau ngerubah? Kenapa sih Bang susah? Karena tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang berhadiah paling agung kecuali melalui dari sesuatu yang susah. Bahkan bisa dikatakan sesuatu yang menyengsarakan. Apa sih hadiahnya taat ini? Apa hadiahnya orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? Hadiahnya surga. Ya. Surga itu kamar terakhir yang akan kita dapatkan nantinya. Surga itu kamu. Nyanyi dong kalau itu. Tapi percaya atau tidak, teman-teman, surga adalah destinasi yang paling tepat.
Surga adalah tempat yang dimana pemberhentian terakhir manusia. Tergantung kamu cepat atau tidak masuk ke sana, tergantung apa yang kamu lakukan di dunia. Makanya kita nggak boleh dalam menghadapi dunia ini, menjalani dunia ini tuh dengan orang yang salah. Kita butuh support system yang baik dan benar. Siapa support system yang baik? Kita harus membagi. Support system yang benar, support system yang baik, support system dengan kategori-kategori yang bisa mengimprove atau yang bisa membantu hijrahnya, bisa membantu semangatnya teman-teman semuanya. Maka kita pisahkan, ada support system langit, ada support system dunia. Kalau kita berbicara support system dunia, tentu banyak banget. Dan yang paling harus kita perhatikan untuk mendapatkan support system dunia adalah dengan siapa kita berkawan dan dengan apa kita hidup dalam suatu lingkungan. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Seseorang itu tergantung bagaimana sohibnya. Bahkan sebuah pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Makanya dalam hidup itu teman-teman, yang teman-teman tahu, dalam kehidupan kalian itu, kalian coba deh untuk sekarang mikir sama-sama dengan apa yang saya pikirkan. Dalam kehidupan itu ada dua. Apa dua? Oke, gas bukan. Wih, kalau saya dulu keluar balon nih. Kalau kayak gini keluar emoticon biasanya. Ya, udah, ini sorry banget, ini udah saya update jadi kayak ya udah, baik-baik deh. Oh. Ya, maaf ya teman-teman. Kehidupan itu cuma dua. Dalam hidup itu apakah teman-teman itu mendominasi atau didominasi? Teman-teman dalam pergaulan, dalam lingkungan itu mempengaruhi atau yang dipengaruhi? Coba, kamu yang tahu. Karena kalau dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, kita hanya sebagai orang yang dipengaruhi, ya sudah. Kita nggak punya filter, kita gampang banget dipengaruhi, ya sudah. Bablas. Akhirnya, gampang kita melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya menggradasi semangat kita, menghadasi spiritual kita, sehingga kita makin malas. Maka ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, enaknya belajar itu jadi teman-teman bisa dalam kehidupan saya sudah sebagaimana sih jadi orang, kawan saya itu siapa sih, karena status daripada kebaikan kamu ya siapa kawan kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan kunu, bergaulah ma'as shadiqin, dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang jujur. Maka nggak bisa kita mendapatkan derajat takwa, susah untuk kita mencapai derajat takwa kalau kita tidak dibersamai dengan orang-orang yang benar. Itu adalah contoh daripada support system dunia yang sebenarnya kita tuh butuh tapi kita nggak perhatiin. Karena kita nggak bisa teman-teman dapetin kebaikan, kebahagiaan di akhirat kalau kita tidak melalui dunia ini dengan baik. Tuh kan, keluar jempolnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan surga, tentu harus taat kepada Allah. Naam, tentu harus bertakwa kepada Allah. Iya. Tapi kita perlu perhatikan jalannya. Kita perlu perhatikan langkah-langkahnya itu gimana. Apa yang harus kita perhatikan? Maka kita mulai perhatikan dari lingkungan kita. Maka kita perhatikan dari kebiasaan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu tingkat keimanannya luar biasa banget, teman-teman. Beliau itu
kalau ditimbang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dengan seluruh manusia di muka bumi ini, kalah. Tidak ada apa-apanya. Keimanannya Abu Bakar sama seluruh manusia di muka bumi ini. Abu Bakar Siddiq itu sampai yang fanatiknya luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan mengatakan, seandainya Rasul mengatakan tembok ini warnanya biru padahal putih, maka saya akan mengatakan tembok itu biru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam mensedekahkan hartanya, Abu Bakar itu 100%. Ditanya lantas bagaimana untuk anak istrimu, aku titipkan Allah dan Rasulnya. Kalimat ini nggak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Ada kalian baru nikah, ya, suami kalian sedekah nih semua, istri sama anak kamu gimana? Aku titipkan ke panti jompo, bukan titipkan Allah dan Rasulnya. Maka itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau itu yang imannya sudah luar biasa, tingginya udah Masya Allah, Tabarakallah, kuatnya luar biasa. Beliau itu mau untuk membersamai orang-orang yang lagi down, orang-orang yang lagi kurang semangat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini sampai dia itu mengatakan kepada dirinya, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik, kata dia. Nah, munafik ini kalau di zaman Nabi udah parah banget tingkat yang dilakukannya. Sampai Abu Bakar mendatangi, ikut duduk karena dia lagi di pojokan, dia duduk sendirian. Dia mengatakan, kenapa kamu Hanzalah? Diceritakan, saya itu sudah munafik, saya itu kalau ditanyakan, kenapa kamu mengatakan kamu munafik? Ini suatu perkara yang luar biasa, kata Abu Bakar. Iya, saya itu kalau sama Nabi, seakan-akan surga itu 5 langkah. Tapi ketika sudah tidak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan neraka yang kayak 5 langkah. Jadi dia ngerasa kayak imannya tuh imannya tuh nggak benar. Kemudian apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq? Kok sama ya? Aku juga ngerasain, padahal nggak mungkin dia merasakan hal seperti itu. Tapi dia mau untuk membersamai Hanzalah untuk datang kepada Nabi. Yaudah yuk kita ke Nabi aja untuk mengadukan permasalahannya. Akhirnya mengadukan ke Nabi, maka Nabi mengatakan saatan untuk berproses itu pelan-pelan. Maka pembelajaran yang sangat luar biasa kita ambil dari kisahnya Hanzalah dan Abu Bakar ini, bahwasanya ada loh sahabat yang emang benar-benar mencintai karena Allah dan Rasulnya. Bukan malah disesatin, bukan malah dikata-katain, bukan malah banding nasib. Karena kan banyak ya, kita lagi cerita, tahu nggak sih, kenapa ya diri aku tuh kayak gini? Wah, kamu ini masih mending. Wah, ini udah dia mau cerita nih. Uratnya udah siap untuk menceritakan semua dosa-dosa dia. Wah, kebanyakan daripada orang-orang malah membandingkan nasibnya. Tapi jarang di antara mereka yang mendengarkan dan memberikan solusi dengan tepat. Nah, solusi yang biasanya datang kepada orang-orang yang nggak benar apa? Ya udah, yuk ikut aku kemana? Udah ikut. Tiba-tiba di karaoke family karaoke. Ngomongnya sih family. Tapi ternyata yang dipanggil family-nya karaoke tersebut siapa? Ya Elsie dan para sahabat-sahabatnya. Kalau dia di situ tuh ya nggak nyanyi dia. Ini merupakan sahabat-sahabat yang tidak fisabilillah, tapi finarillah, di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman, ada kala di mana kita memang harus membersamai kawan-kawan kita. Ada kalanya memang kita harus mau untuk menanyakan keadaan dia, untuk membersamai dia. Karena tadi almaru waladin khalil. Seseorang itu tergantung bagaimana agama kawannya. Maka Nabi mengatakan falyandur ahadukum. Maka kau lihat man khalil, dengan siapa engkau tuh berkawan. Maka teman-teman ada di sini nih, coba siapa kawan kalian? Siapa teman duduk kalian? Di kampus ngobrolnya sama siapa? Bang, apakah kemudian saya nggak usah deh temenan sama dakjal tuh, kata dia. Loh,
Bukan berarti kalian harus menghapus semua circle kalian. Hujan, 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 dan petir terus menyambar. Nah, barakallahu fiik. Tadi ada sedikit hujan. Hujan hati iya, hujan Zoom juga. Aduh, banyak hujan nih. Sampai mana kita? Sampai bawah. Nah, maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, dalam mengharapkan surganya Allah, kita perlu untuk memperhatikan kualitas taatnya kita udah sampai mana. Nggak perlu kemudian hijrahnya kawan-kawan ini ngehapus semua kawan-kawannya, di cut off, udah nggak usah temenan lagi. Lu, gue, and. Nggak usah kalian kayak gitu. Nggak perlu. Cukup kalian membuka lembaran baru di hidup kalian dan mulai menata di lembaran baru tersebut. Kalau kalian udah pernah menata kehidupan kalian di kehidupan sebelumnya yang tentu itu jelas-jelas buruk, maka hapus dan tata lagi di lembaran yang baru. Lembaran kehidupan kalian yang baru. Karena teman-teman, kita harus ketahui bahwasannya kita akan pulang sama Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak tahu kapan itu. Ya kita juga nggak bisa prediksi di kalender itu di bulan keberapa dan tanggal keberapa. Maka kalau ada orang yang mengatakan dunia dan akhirat itu harus seimbang, kau bohong. Sesungguhnya dia telah bohong terhadap dirinya sendiri. Kalau dunia dan akhirat seimbang, kalian kerja berapa lama, kalian beribadah berapa lama. Maka bagaimana cara menyeimbangkan, dan bahkan kita harus melebihkan. Tentu mengiringi dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Kalian itu bertakwa sama Allah dimanapun tempat kalian bertakwa sama Allah. Wa atbi'is sayyi'ah hasanah, kata Nabi. Dan iringilah setiap keburukan yang pernah kalian lakukan. Nih, keburukan-keburukan tuh banyak. Contoh nih, Nabila gibahin si Nismawati. Itu digibahin beneran, by the way. Enggak. Umpama. Kemudian bukan ghibah, mengatakan sesuatu yang nggak suka dia, atau terlalu suka untuk membicarakan sahabatnya, atau suka membicarakan saudaranya, terutama dalam hal-hal yang negatif. Karena dalam tongkrongan kalau nggak ada begitunya nggak asik, bang. Kata dia, wah ini dajalnya makin banyak nih. Ya itu tingkat keburukan manusia yang paling tinggi itu. Kalau nggak ada gibah nggak asik. Nah ini perlu dirukyah nih. Apanya? Ya rumahnya, ya tasnya, ya motornya, biar nggak ditunggangin setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa'ad bi'is sayyi'ah al-hasanah, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa setiap keburukan harus diiringi dengan kebaikan? Abis ngomong kotor, abis melakukan sesuatu yang nggak benar, abis menzalimi saudaranya, kita diperintahkan untuk mengiringi dengan kebaikan. Contoh, langsung istighfar, langsung minta maaf, langsung kembali mengingat Allah, zikir lagi sama Allah. Karena kenapa sih? Kalau Nabi mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Karena itu nanti akan menghapuskan dosa, teman-teman. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Teman-teman, dosa itu bagaikan noda hitam yang ada dalam pakaian. Semakin noda itu dibiarkan dan tidak dibersihkan, akan semakin melebar dan akan timbul noda-noda baru, sehingga akan menutupi warna asli daripada pakaian tersebut. Kalian pernah nggak ngeredam pakaian 10 hari? Angkat kemudian pakaian putih kalian. Jangan tanyakan baunya gimana, karena pasti baunya kayak septic tank. Tapi lihat baju itu. Teman-teman kalau pengen mengetahui dosa kalian atau siapapun itu dosanya udah banyak banget,
ngetesnya itu sebenarnya mudah. Ada salah satu guru kami itu yang ngajarin keren banget. Kalau kita pengen tahu sebanyak apa dosa kita, itu sesimpel kalau kita lagi duduk atau kita lagi di mana ada orang lewatin kita, kemudian di pikiran kita tiba-tiba tercetus, ini orang kok kayak orang gila gini ya. Kayaknya orang suka deh gue ngeliatnya. Kita nggak kenal dia siapa, kita nggak tahu tuh yang lewat siapa. Tapi ketika dia lewat, wah itu pikiran kita masya Allah macam-macam kepada dia. Nah itu kita butuh tazkiyatun nafs, kita butuh pembersihan hati. Karena hati kalian kotor, apalagi orang yang paling banyak dosanya itu yang paling suka dipuji. Orang yang paling banyak hujan turun lagi, ku pun bingung ini. Nah, aku lupa materi aku sampai mana. Ya, ahibatifillah. Nah, termasuk daripada astagfirullahaladzim, langsung dikeluarkan. Teman-teman jangan di-kick dulu. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, di chat aja. Kasihan dia udah dikeluarin dari kakak by the way. Jadi kayak, aduh kakak aja aku dikeluarin, apalagi meet gitu. Astagfirullah. Nah, barakallahu fiik. Tingkatan dosa yang paling parah juga selain bersuudzon kepada orang yang lewat yang kita nggak kenal adalah suka dipuji. Contohnya apa, Bang? Contohnya yang baru haji 2 bulan. Lala. Itu termasuk daripada keburukan-keburukan hati yang nggak perlu sebenarnya. Bang, apa bedanya memuji dengan memvalidasi? Berbeda. Validasi punya tujuan, sedangkan memuji untuk memuaskan hati saja. Kalau validasi itu memiliki tujuan yang lebih penting. Insya Allah kita akan bahas kalau ada yang nanya. Maka hibatil kiram, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseriusan kita untuk mendapatkan surga, keseriusan kita untuk mendapatkan kesuksesan itu dinilai dan dilihat dari sekarang. Teman-teman, kalau kalian ditanya what the biggest goal atau apa visi keberhasilan terbesar kalian atau apa prestasi capaian yang paling besar yang kalian dapatkan, sebetulnya menjawab kalimat itu adalah dengan mengatakan mendapatkan reward husnul khatimah dalam wafat. Itu adalah pencapaian terbesar yang tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. Maka sekarang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dengar kata-kata sukses, kamu pengen nggak jadi orang sukses? Kalian nggak boleh hanya stop untuk mengatakan pengen. Kalian harus memfaktorkan dan mencabangkan. Kalau kalian belajar matematika pohon faktor, kalian harus mulai memfaktorkan kata-kata sukses. Sukses yang apa? Sukses yang bagaimana? Karena istidraj itu adalah orang sukses juga, yang ujung-ujungnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman udah pada paham istidraj ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bi, ketika dia udah mulai lalai sama peringatanku, fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Lagi kajian khusus. Los. Biasa trip video call. Enggak, bercanda. Ketika orang udah mulai lupa, dia ngerasa kesuksesan, pinter, dapat rezeki, tapi tanpa ada Allah, tanpa melibatkan Allah, tanpa menghadirkan ibadah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah akan buka pintu-pintu tadi. Teman-teman biar enak dicatat, ini ayat Al-An'am Al-An'am ayat 44. Teman-teman bisa nanti dibaca sendiri terus dilihat artinya. Bagus nih, guys. Serius.
Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih. Kalau dia udah lupa dengan peringatan yang telah diberikan, kalian udah nggak boleh makan riba, dia riba. Sukses dengan pekerjaan yang haram, dia terabas. Dia kerja tapi sholatnya selalu telat-telat. Sholatnya nggak pernah tepat waktu karena tuntutan pekerjaan. Dan pekerjaan, kegiatan yang menghasilkan menurut dia itu dia sukses, dapat gaji, dapat sesuatu, tapi tanpa ada ibadah di sana. Ini dia maksudnya ke sini. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibuka sama Allah semuanya. Al-An'am 44. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia bahagia, ini semua gara-gara gue nih, gue udah banting tulang, gue capek banget nih kerja, gue udah kayak terima kasih banget sama kalian-kalian yang udah, dia udah bahagia banget nih. Hatta idza farihu bima utu, lah kalau udah bahagia, senang, akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Allah akan memberikan bencana secara tiba-tiba sampai dia membisu. Fa idahum mublisun, sampai dia bisu, nggak bisa ngomong apa-apa. Mau tahu contohnya nggak? Yang komen mau, bilang mau, giveaway nih. Yang belum mau. Iya, nggak usah, ntar makin bentrok, nggak usah. Ya, udah cukup. Waalaikumsalam. Udah cukup. Itu membuat telinga saya bingung. Contohnya apa? Teman-teman tahu kasusnya Dandi, Mario Dandi. Tahu dong. Mario Dandi ini bapaknya KPK, kalau nggak salah. Oh, Dirjen Pajak, sorry. Bapaknya tuh Dirjen Pajak, teman-teman. Mobilnya bagus, Rubicon. Rumahnya mewah, hartanya melimpah. Luar biasa. Tapi ternyata kenikmatan dan kesuksesan dan kekayaan dan T1T, nggak usah bercanda. Dan segalanya yang dia dapatkan tidak pernah sedikit pun melibatkan Allah di dalamnya, maka dia masuk dalam kaidah istidraj yang Allah jelaskan dalam Al-An'am 44. Dia sukses, kaya, melintir luar biasa. Akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ditimpa musibah secara tiba-tiba, maka dia bisu. Teman-teman lihat ketika dia divonis oleh KPK dan dijebloskan anaknya ke penjara, wajahnya, semua kekayaannya ditarik, wajahnya bisu. Itulah salah satu tanda dari kebenarannya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu ditanya mata roha. Kapan istirahat? Kapan nyantai, katanya. Istirahat itu di surga. Sampai pepatah itu mengatakan, pepatah Arab itu mengatakan, ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara, teman-teman, buat kaum mukminin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi itu semuanya akan dibalik ketika nanti di surga. Teman-teman, kehidupan selanjutnya itu ada. Trust me. Ada kehidupan selanjutnya. Kita tidak serta-merta mati. Kita tidak serta-merta ya udah. Afahasib betul? Annama khalaqnakum abasa. Apakah engkau mengira 10 menit lagi ya, Kak? Iya. Apakah engkau mengira kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja? Ya udah diciptain aja, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kau bakal balik kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terakhir sebelum sesi tanya jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, ini bagus banget. Aku pengen kalian jadi istri. Aku pengen kalian nulis ini
ayat ini bagus banget. Di firman Allah surah Thaha 124 sampai kamu mau jadi enggak. Thaha 124 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala ada 3 ayat yang keren banget. Di sini Allah mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri, orang-orang kalau udah lupa sama kami, kata Allah. Ini cerita nih. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan tak kasih kehidupan yang enggak enak. Lupa sama Allah, kehidupannya sempit. Bukan kemudian dia miskin, enggak kaya, tapi apa? Tidak ada tempat kembali sama Allah. Nggak bisa balik sama Allah, nggak ngerasain enaknya tidur di atas mukena malam-malam sambil nangis. Ya Allah, so sweet, imut banget pasti. Tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya rezeki atas doa yang diminta. Maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, itu dikasih kehidupan yang sempit. Dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitin dalam keadaan buta. Dibangkitin dalam keadaan buta. Loh, kenapa dia buta? Mengatakan terus kemudian dia protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa saya buta di akhirat? Saya dulu bisa melihat. Wa qad kuntu basira, dulu saya di dunia bisa lihat. Lihat, teman-teman, ada yang dibangkitin dalam keadaan buta. Kenapa? Dijawab sama Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena kamu waktu hidup kamu lupa sih sama kami. Kamu nggak peduliin sama kami. Kamu bodo amat sama kami. Waktunya untuk kamu beribadah kepada kami, waktunya kamu nyenengin orang dengan senyummu, dengan kalimat baikmu, dengan perilaku terbaikmu, kamu nggak mau. Kamu pakai cara bodo amatan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kamu lupa sama kami. Wa kadzalika yauma tunsa, ya sekarang kami lupa sama kalian. Karena untuk apa mengingat-ingat orang yang tidak pernah ingat sama kita? Kasih sound FYP. Barakallahu fikum, teman-teman. Waktunya udah habis. Tapi waktu kamu untuk menjelasin semua perbuatan kamu aku masih terima. Nggak boleh. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman panitia atau langsung selesai aja? Ada untuk sesi tanya jawab Kak Arsyad. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita sampaikan sekali lagi kepada narasumber kita, Kak Arsyad. Semoga senantiasa beliau diberikan keberkahan ilmunya bermanfaat untuk kita, dilapangkan rizkinya, ditambahkan doanya semoga makin ganteng. Ya Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman angkat tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, close. Ada yang pertama, ada Kak Tiara, CORI. Silahkan on mic Kak Tiara. Masya Allah ya, Taib. Seperti biasa ya Kak Tiara. Sebutkan nama. Ya, silahkan. Oke, Taib. Syukran kasiran kepada Kak Gali yang sudah memberikan satu kesempatan buat Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Tiara dari Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustadz. Bukankah dalam Islam hukum memilih dalam pertemanan itu diperbolehkan? Lalu bagaimana dari pandangan Ustadz tentang seseorang yang memutuskan untuk berteman dengan orang yang buruk dalam tujuan ia ingin mengubah sahabatnya ataupun temannya untuk menjadi lebih baik? Pada Ustadz, syukran katsiran Ustadz. Barakallah fikum. Saya jangan dipanggil Ustadz, nanti kalian canggung sama saya. Panggil saya Mas, Kang, Adik, panggilan-panggilan kalian ke orang-orang teman-teman kampus kalian atau ke teman-teman sekolah kalian.
Jangan kalau Ustadz, nanti kalau saya berbuat salah kalian caci maki, kalian jadi hater saya semua antaranya. Panggil saya, jangan panggil saya anak kecil, paman tebar kelafik. Itu untuk panggilan ya. Pokoknya udahlah. Kalian nih manggil-manggil, nggak usah aneh-aneh. Capek gitu. Pertanyaan daripada akhwat kita, Kak Tiara dari Sumsel ya. Karena kalau nyesel itu putus, ya. Sumsel, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini di mana? Palembang, Ustadz. Palembang. Wow, udah pempek. Masya Allah, Masya Allah. Tap, Masya Allah. Kita langsung jawab aja pertanyaannya untuk menghemat waktu kita. Tadi sudah bilang jangan panggil Ustadz, dia panggil Ustadz lagi ya. Emang bener-bener orang Palembang nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman bisa ditulisnya. Ini bagus nih. Tentang orang yang boleh milih kawan atau enggak. Ada dalilnya. Semua tuh ada dalilnya, teman-teman. Al-Furqan 28. Tulis, teman-teman. Al-Furqan di 28. Jadi teman-teman bisa, kenapa sih ditulis, Bang? Karena biar nanti kalau teman-teman buka-buka catatan tuh ketemu. Kalian perlu tahu banget ada orang yang di akhirat itu menyesal dan berteriak-teriak akan penyesalannya. Siapa yang berteriak akan penyesalannya? Ada 2 orang. Yang pertama orang yang nggak sholat. Ada 3. Orang nggak sholat sama orang yang nggak ngasih makan orang miskin. Dalilnya apa, Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kita nggak termasuk orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kita nggak termasuk orang yang ngasih makan orang miskin. Itu adalah orang yang nyesel di akhirat. Nyesel teman-teman. Teman-teman nyesel kan? Tahu kayak gitu loh, kayak ngapain sih gue? Itu namanya menyesal, kesal, gak bilang. Wah itu, lagu itu menyesal. Nah sekarang di Al-Furqan 28 itu juga ada orang yang menyesal, dia mengatakan, ya wailata laitani lam attahid fulan dan khalila. Ya Allah, kenapa semasa hidupku aku malah berteman sama orang kayak dia? Kenapa aku malah nggak pilih orang itu sebagai kawan aku? Waqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani. Padahal kalau aku berkawan sama dia itu udah jelas-jelas menyesatkan diriku. Menyesatkan tuh nggak kali disuruh nyembah Fir'aun, enggak. Menyesatkan itu seakan-akan kalau sama dia nggak mau ibadah, nggak asik sama ibadah, nggak asik sama hijrah, nggak asik kalau bahas agama sama dia. Bener-bener kayak nggak enak bahas agama sendiri, udah nggak, bukan tempatnya buat bahas agama sama dia. Waqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani. Jadi teman-teman, ada loh orang yang menyesal karena salah pilih teman. Nah, kalau kita udah tahu kaidahnya, sekarang yang dilakukan bagaimana? Pilih teman. Dan tidak perlu meng-cut off teman sebelumnya. Kalau tidak emang dia sumber, kecuali emang jelas dia menjadi sumber syaitan buat kita. Kayak, yuk kita ke alun-alun yuk, ngapain? Cari cogan. Itu sesat. Kalian galau disuruh ke alun-alun cari cogan. Cari cowok. Maka kalau ada orang yang selama berkawan dengan kalian, jadinya makin bikin kalian makin buruk, ya udah di cut off, ditinggal. Dan kalau temenan sama dia pasti buruk, ditinggal. Tapi kalau punya temen yang sebenarnya dia buruk, tapi kalau temenan sama dia nggak selalu diajak buruk, kayak ya udah temenan biasa, nggak ada masalah, nggak usah di cut off. Nggak usah di cut off. Bang, bukannya itu memutus tali silaturahim. Silaturahim itu untuk keluarga. Nih, baru tahu kan kalian? Silaturahmi itu untuk keluarga. Memutus tali silaturahim itu memutus kekeluargaan kalian dengan keluarga kalian sendiri yang masih ada hubungan rahim. Kalau antar kawan itu namanya ukhuwatul islamiyah. Ada teman yang namanya ukhuwatul islamiyah. Antar manusia itu namanya ukhuwah islamiyah. Nah, memutus tali ukhuwah islamiyah nggak ada masalah. Kalau itu menjadi sumber baiknya buat kita.
Maka jangan sampai kamu termasuk dari ayat ini. Paham sampai sini? Kalau nggak paham video call deh ntar lagi. Nggak teman-teman, saya tuh kalau bercanda asli, saya tuh cuma guyonan aja. Karena emang mau diseriusin nggak? Maksudnya nggak, saya tuh emang orangnya suka guyon. Jadi yang belum kenal saya, mohon maaf ya. Saya emang orangnya begini. Karena kalau begitu juga bisa begini, bisa juga begitu. Nggak beneran. Saya orangnya suka guyon bercanda. Jadi gitu teman-teman. Nggak apa-apa nge-cut off ukhuwah Islamiyah untuk kebaikan kita. Karena kalau dekat sama dia makin buruk, cut off. Tapi kalau kita bisa memfilter diri kita sendiri, barakallahu fik, itu nggak ada masalah. Jelas ya sampai sini? Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, saya sampaikan kepada Kak Rishad. Semoga yang bertanya kepada Kak Tiara bisa dipahami ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, di sini sudah ada yang mengangkat tangan. Kak Rishad, kira-kira berapa pertanyaan untuk para member? Waduh, pada harusnya mereka udah paham, jadi gak ada yang nanya. Tapi biasanya gimana teman-teman dari sahabat Fisabilillah, membatasi berapa atau sampai jam berapa selesai? Mungkin ada 5 pertanyaan yang kami lock atau 6. Masya Allah, boleh. Kita jawab pelan-pelan ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada Kak Nur Aini Narwawan, silahkan yang sudah angkat tangan, boleh di on mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebentar lagi kalau bisa yang tanya cowok ya. Cowok, ikhwan, ayo nanya. Kalau nggak paham, kalau udah paham juga apa-apa. Baik, lanjutkan. Kak izin bertanya, jika orang yang beramal masuk surga atau neraka bagi yang pernah percaya agama, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak normal atau gila? Kemana mereka akan masuk, surga atau neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang jarang ditanyakan. Jadi gini, Alhamdulillah, ini nggak cukup panjang kok, tapi cukup menjelaskan. Ini kita berbicara perkara fikih. Tentu kita harus mendatangkan dalil-dalil terkait daripada permasalahan hal ini. Teman-teman insya Allah udah pada paham ya, rukun sholat itu apa, syarat sahnya sholat itu apa, sadar, tidak gila, syarat sah dalam berislam. Islam itu dia tuh apa? Mukallaf, orang yang dihukumi, sudah mulai dihukumi itu orang yang udah balik, udah paham dia. Dia udah bisa bedain mana benar mana salah. Itu namanya mukallaf, orang yang sudah bisa dihukumi hukum. Kalau tadi ada pertanyaan kalau orang gila itu di mana? Ulama itu membagi. Ini saya tidak bisa datangkan dalilnya. Karena dalil secara matan atau secara makalah saya tidak bisa menghadirkan. Tapi sejauh yang kami belajar, menghitung dia ada di surga dan ada di neraka, sebagian ulama, dan mungkin ini mayoritas dari para ulama, itu menilainya dari sebelum gila. Kalau dia gila dari lahir dia gila, maka Allah yang akan merahmatinya. Bagaikan bayi yang meninggal. Bayi lahir meninggal mana surga. Adakah orang itu dari awal sampai akhir nanti itu surga atau neraka, itu ketetapan Allah, tapi dia tidak termasuk orang yang dihukumi dosa. Kalau gilanya dari lahir, autism. Apalagi teman-teman, yang anak dari kecil udah nggak bisa dia, nggak connect. Kalau emang dia memang benar-benar seperti itu, sebagian mengatakan Allah akan memberikan rahmat. Nggak tahu entah dimasukin surga, tapi pasti bukan neraka. Karena di neraka adalah tempat pembersihan dari kesalahan manusia. Kalau saya bilang dosa, teman-teman takut. Kalau saya bilang tempat diazab, teman-teman takut. Tapi neraka adalah sebuah fasilitasnya Allah untuk membersihkan keburukan dan kesalahan manusia agar nanti dimasukkan kepada surga. Bang, fasilitasnya sakit atau enggak? Ya, kayak digigit semut. Semutnya satu planet. Itu lebih-lebih bahkan. Itu kalau gilanya dari lahir. Lantas kalau dia gilanya baru-baru gila karena kalah judi slot, kata gue teh, maka dinilai amalan dia sebelum dia gila. Kalau lebih banyak dosanya, maksiatnya, dia gila, maka dia harus dibersihkan dahulu di tempatnya, di tempat fasilitas yang Allah sediakan. Tapi kalau sebelum gilanya
amalannya lebih baik. Contoh, dia itu rajin beribadah kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ibunya meninggal. Kecintaan dia terhadap ibunya sangat tinggi. Sehingga ketika ibunya hilang, kewarasannya pun hilang. Dan dia gila. Dia gila. Maka akan dinilai. Kalau masih ada dosa, tetap akan dibersihkan. Kecuali Allah memaafkan. Apakah kita semuanya akan masuk neraka? Aduh, saya tidak bisa menentukan, teman-teman. Tapi adanya Allah memberikan amalan untuk membersihkan dosa, bukannya sesuatu yang sudah dibersihkan tidak akan masuk kepada tempat untuk membersihkan kalau kita sudah bersihkan dengan maksimal. Ya, tapi kalau kita nggak bersihkan dengan maksimal, ya pasti akan dibantu dibersihin nanti sama Allah. Dibantu dibersihin sama Allah sampai habis. Jadi perkara orang gila tadi, kalau dari lahir Allah akan merahmatinya dengan caranya Allah. Tapi kalau gilanya baru-baru karena judi slot, ya nanti akan ada tanggungannya dulu. Barakallahu fikum, semoga menjawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Isyad. Semoga yang bertanya tadi bisa dipahami ya. Nah, ini untuk cowok ini, untuk para ikhwan, apabila ingin bertanya langsung on mic saja ya, mungkin karena malu-malu. Silakan untuk ikhwan, para ikhwan. Ikhwan fiddin. Fadhal. Ada nggak? Masya Allah nih ikhwan. Nggak ada ikhwan. Untuk para ikhwan mungkin malu ini. Tapi kalau nggak ada yang nanya, berarti udah paham kayaknya dia. Udah nggak perlu bang, udah 30 saya, aku udah paham semua apa yang antum sampaikan. Masya Allah, alhamdulillah. Tep, kalau emang tidak ada, ya, terserah. Kepada ikhwan. Kalau nggak ada, boleh kahwat lagi. Karena mungkin permasalahan hidup itu kebanyakan kaum ahwat nih, Karsya. Masya Allah. Pas mulu, Aku lo hidup mungkin- lo. Oke, Naam, silakan. Isi Ustaz. Mungkin Kak Intan. Oke, silakan ada ikhwan. Nah ini nih, Silakan. saya kedengeran cowok nih. Masya Allah, saya tunggu-tunggu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Gini Ustaz. Rishad aja, jangan Ustaz. Nah, Kampung sekarang sedang masa studi di Kota Padang. Masya Allah. Izin bertanya. Gini Kak. Rasanya anak muda ini kan mungkin di sini rata-rata kebanyakan anak muda gitu kan. Atau mungkin ya. Nah, cuman rasa-rasanya tuh anak muda ini tidak bisa lepas dari yang namanya percintaan. Maaf ya Ustaz. Apakah memang masanya seperti itu, atau memang ada hal-hal yang memang salah dari itu gitu Ustaz? Saya lihat juga ya saat di beberapa kajian itu ya, rasanya yang dibahas bahkan cinta-cinta, bahkan maaf di kajian-kajian yang besar sharing time ataupun apa, saya lihat di FYP TikTok itu ya yang bertanya justru yang viral itu yang pembahasan tentang cinta gitu kan. Nah, apakah anak muda itu hanya dicinta saja gitu Ustaz, atau bagaimana gitu? Nah, Gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Saya kira Fan wa iyyakum, barakallahu fikum. Saya suka nih ya, teman-teman nanya itu apa saja ya. Nanya itu boleh apapun ditanyain, Bang. Kalau uang saya 15.000, sedangkan kawinannya 50 juta, apa yang harus saya lakukan? Tanya, gak ada masalah. Itu menghibur saya juga. Barakallah. Kalau kita berbicara perkara cinta, asik memang pembahasan cinta ini. Wah, saya tuh kalau udah kajian online, kalau offline saya selalu minta sama panitia, tolong saya dikasih tema selain cinta kalau bisa. Bosen saya. Alhamdulillah. Berbicara masalah cinta, apakah cinta ini wajar? Wajar, teman-teman. Seseorang yang tidak pernah makan apel, pas makan apel, bahagianya luar biasa. Tapi kalau udah ada apel yang di rumahnya, akan menjadi biasa. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan cinta, atau dia mendapatkan cinta lewat jalur yang salah,
Ketika dia mendapatkan cinta yang hakiki, Allahu Akbar, langsung dia bikin video ya lili ya lili. Wah, sama istrinya lari-lari di pantai. Asal jangan didorong aja sih. Ketika dia sudah mendapati istrinya, dia sudah mendapati suami pujaannya di dalam rumah. Yaudah deh, sebagaimana kamu lihat bapak sama ibu kamu tuh, abi sama mama saya. Ya udah, tukaran, ribut, berantem. Kenapa? Karena cinta ini yang dibangun tentang apa? Cinta, kajian tentang cinta itu memang perlu kita bahas. Tapi yang perlu kita bahas itu bukan berarti lika-liku cintanya akan seperti apa, enggak. Yang perlu kita bahas adalah bagaimana memaknai cinta dalam Islam. Bagaimana untuk memperpanjang masa cinta kepada pasangan kita. Contoh, kalau istri atau suami nantinya bikin masalah, nyebelin, ingat itu adalah hambanya Allah yang lagi nguji kita. Karena Allah memberikan ujian kepada kita dengan apa yang kita cintai. Dapat suami, diuji lewat suaminya. Dapat anak, diuji lewat anaknya. Karena semua kehidupan, aspek kehidupan kita itu ujian. Maka bagaimana untuk memperpanjang cintanya sama istri, kita kudu belajar apa sih dalil yang memang diperintahkan untuk mencintai istri. Kayak satu contohnya ini yang perlu kita bahas. Dan mungkin kajian-kajian luar itu juga membahas hal ini kalau mungkin membahas. Contoh, gimana sih kalau kita sebel sama istri? Kita harus paham akan hal itu. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Gak boleh kita itu mencela ataupun membenci mukmin atau mukminah. Terkhusus dalam hal ini adalah pasangan kita. Gak boleh seorang suami benci sama istri, gak boleh. Gak boleh seorang benci ya. Ini benci. Kalau gak suka boleh. Benci gak boleh. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh benci? In kariha minha hulukan radiya minha akhar. Kita tuh kalau benci sama istri, nggak suka sama istri, lagi sebel sama istri. In kariha minha hulukan radiya minha akhar. Kita benci sama satu sifatnya, ingat sama sifat yang bikin kita cinta sama dia. Ingat yang bikin kita tuh sayang sama dia. Ingat yang bikin kita itu pengen banget peluk dia. Itu dalil. Nah, kita perlu untuk menghadirkan dalil itu kepada orang-orang yang lagi kasmaran. Nah, anak-anak muda adalah fase di mana mulai untuk ke arah sana. Ayolah, FYP kita pasti sama. Ya, lari-lari di pantai. Kemudian pakai video-video yang, ya Allah. Atau syair-syair Arab, pantun-pantun Arab. Yang bakal kita save dan bakal kita kasih ke dia nanti. Ini hal yang wajar-wajar saja dan memang lagi digemari oleh para pemuda. Yang penting yang perlu kita tahu adalah bagaimana untuk mempertahankan cinta itu sampai nanti. Sampai pada masa di mana yang ada itu B aja. Itu yang penting untuk dikaji dalam kajian cinta. Gak hanya membahas boleh nggak sih kita cinta dalam diam? Boleh, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, terus nanti ngebaperin kalian, enak kan? Tapi dia nggak ngajarkan bagaimana untuk mempertahankan. Teman-teman, sedikit ya, saya itu kalau kajian nikah atau kajian cinta, yang saya benar-benar tulis dan garis bawahi adalah ketika ustadz tersebut membahas tentang konflik rumah tangga. Dan saat ini saya udah banyak banget nggak hadirin, bukan kemudian saya, meskipun saya belum kawin sampai sekarang ya, belum nikah ya, belum kawin ya, belum nikah juga iya, yang saya banyak catat di buku saya, di note saya itu tentang konflik, pasti tentang konflik rumah tangga, konflik kepada istri, bagaimana ketika kita memandang istri tampak sangat menyebalkan. Karena ketika kita menikah, qabiltu tazwijaha wa nikah ila akhirih, kita lihat dia di kamar riasnya, kita masuk ke kamar manten, ya, kita udah nikah, kita masuk, kita lihat dia, Masya Allah, bidadari ini turun dari mana? Ketika udah dihapus semuanya, bangun, kita lihat, ya Allah, kok tukang pijet yang ada di sini. Oh, ini kita harus belajar, gimana ketika perasaan itu timbul, bagaimana ketika istri saya kok kayak gini ya? Itu yang jarang banget orang pelajari. Konflik yang dipelajari adalah keenakannya, honeymoonnya bakal di mana, boleh nggak boleh, tapi jangan sampai itu tidak diimbangi. Kalau nggak diimbangi, jomplang dan akhirnya merugikan kita. Jadi wajar, tapi tolong pelajari yang lebih penting.
Karena pernikahan itu ibadah, dan ibadah itu berat, pasti nikah itu berat. Tanya sama yang udah menikah. Dan itu yang juga saya lakukan, nanya sama orang udah nikah. Dan memang mereka mengatakan, iya, saya awal nikah lihat dia, ya Allah, mataku akan kubutakan hanya untuk melihat kamu, Masya Allah. Bareng dapat 3 tahun, 4 tahun, ya Allah. Dari yang namanya my beloved wife, istriku tercinta, diganti my beloved aja, diganti my, akhirnya diganti istri, akhirnya diganti debt collector, akhirnya nggak dikasih nama istrinya, cuma nomor aja. Barakallah fikum. Jadi kita wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lebih penting lagi. Masya Allah. Mungkin tadi untuk Kak Intan Nusrullah atas nama siapa? Tadi belum berkenalan. Ya, Intan Surullah, Kak. Intan Surullah. Intan surullah, ketika engkau membantu agama Allah. Ini keren nih namanya, Intan surullah yang surlakum. Bagus, bagus namanya, Masya Allah. Barakallah fiik, Intan surullah. Masya Allah. Mungkin ada Ikhwan satu lagi untuk bertanya. Silahkan Ikhwan langsung on mic. Lima, 4, 3, 2, 2, 1. Malu-malu ini ya. Mungkin saya acak kembali lagi kepada Kak Nismawati. Silahkan Kak Nismawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Kak. Dan saya itu kenapa itu ya Kak, banyak orang di sekitaran kita yang seringkali kita lihat bermaksiat seperti yang dikatakan tadi ya, pacaran atau apa itu ya, malas ibadah. Hidupnya itu ya baik-baik aja, nggak ada yang dari Allah gitu. Tapi kita aja yang masih aja berusaha mendorong diri kita untuk terus taat, seringkali diteror atau teguran seperti entah tiba-tiba FYP story postingan tentang neraka atau apalah, kita takut gitu. Seakan-akan kita itu banyak dosa, ataukah entahkah kita itu tiba-tiba dapat masalah. Mungkin gitu Kak. Ya. Nah, Masya Allah. Sudah ya? Sudah ya? Baik. Akhwat kita tadi mengatakan bahwasanya kenapa teman-teman yang udah nggak ibadah, dia udah lupa sama ibadah. Bahkan dia mengacuhkan ibadah, biasa-biasa aja. Sedangkan kita yang beribadah ada ujiannya. Yang pertama, yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya, selain daripada memang istidraj dan tadi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Biasa-biasa saja yang dia tampilkan, itu sebenarnya di balik dia banyak banget permasalahan. Dia mungkin berangkat ke kampus dalam keadaan senyum. Ibu bapaknya lagi ribut. Adiknya kena musibah. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada pada manusia tanpa menghadirkan Allah, kehidupannya nyaman. Ada syair keren banget, saya lupa. Oh, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah mudahkan jalannya. Allah kasih urusannya itu mudah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Tapi ada di mana Allah akan bikin sempit. Dhiqi makhraja. Allah akan sempitkan jalannya. Dengan apa? Mungkin nggak dengan dia. Adiknya, ya, nggak pintar di sekolahannya. Nggak pintar akademik atau non-akademik juga nggak pintar. Tantenya kena musibah. Omnya bercerai. Masalah datang kepada keluarganya. Meskipun bukan pada dia. Itu termasuk nadhir, peringatan dari Allah. Jadi kalau kawan-kawanku semuanya di sini, di sahabat fisabilillah ini mengatakan, yang temanku yang nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa, kamu tahu? Apakah kamu emang benar-benar tahu? Atau kamu hanya memandang sebatas dia sekolah, dia di kampus biasa saja? Who knows? Siapa yang tahu?
musibah bisa datang dari mana saja. Dimarahin dosen, dimarahinnya parah. Kalau dimarahin itu common umum. Ada perkara-perkara yang mungkin Allah tidak kasih itu ke kamu karena kamu taat. Kamu cuma dikasih ujian sedih, nggak dikasih teman, udah. Tapi dia dikasih ujian yang sangat berat yang Allah nggak kasih itu ke kamu karena kamu udah dekat sama Allah. Dan Allah ketika cinta terhadap hambanya itu jangan diartikan sebagaimana cintanya manusia ke manusia. Cintanya manusia ke manusia disayang, didengerin, dipupuk, ya. Love language-nya Allah itu buahnya. Ujian itu bisa jadi cintanya Allah. Biar kamu dekat sama Allah, biar kamu balik sama Allah. Kok kamu makin jauh ketika dikasih ujian, ya berarti emang kamu yang menjauh. Jadi Allah itu jangan disifati seperti manusia. Yang kalau cinta pasti enak, yang kalau marah pasti azab. Oke? Jangan disifati sebagai manusia. Sifatilah Allah sebagai Allah. Yang bisa melakukan apapun, kulli syai', apapun itu. Sesuai dengan keinginannya. Jadi kawan-kawanku semuanya, memang dia tampak biasa-biasa saja. Dan kamu juga tampak biasa-biasa saja kepada orang yang nggak tahu kamu. Tapi percayalah, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya yang taat itu berbeda dari mereka yang nggak taat. Itu pasti dan itu janji Allah. Wa wa'dallahi haq, dan janji Allah itu pasti benar. Sampai sini, paham? Jadi teruskan taatmu, teruskan ibadahmu, karena ujianmu nggak seberat mereka yang nggak taat. Dan jangan membandingkan dirimu kepada orang yang biasa-biasa saja, karena itu setan yang bikin. Setan akan bikin tuh, dia aja nggak taat biasa-biasa saja, padahal banyak bencananya. Akhirnya kamu ikut biasa-biasa saja, godaannya makin banyak. Bisa jadi lulus dari kampus itu, kamu jadi orang yang benar, sebab taat sama Allah dikasih kemudahan, dia akhirnya nggak bisa ini, lulusan S1 nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa yang terjadi, kepepet, keluarganya butuh uang, bayar utang, jual diri, bisnis sesuatu yang haram, yang akan lebih menyesatkan dia. Jadi jangan bilang biasa-biasa saja, karena kalau biasa-biasa saja berarti Allah bohong. Berarti yang kita bahas tadi semuanya bohong. Karena Allah tidak pernah membiasa-biasakan orang yang nggak taat, tapi Allah memudahkan orang yang taat. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab. Masya Allah, tabarakallah, saya sampaikan kepada Kak Rishad. Untuk yang bertanya, Kak Niswati, semoga bisa dipahami ya. Dan next, terakhir untuk pertanyaan, Kak Rishad, ini ada Humairah. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan on mic, Kak Humairah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kita tahu Allah meridhoi kebaikan kita? Dan juga apakah kita diperbolehkan mengerjakan kebaikan hanya karena berharap syurganya Allah, bukan malah keridhaan Allah? Syukran jazakallah khairan kasiran. Son wa iyaki. Barakallahu fiik. Kalau kita berbicara apakah kita boleh beramal karena mengharapkan surga, bukan mengharapkan ridho. Loh, surga itu dikasih karena ridho. Jadi dalam Islam tuh kawan-kawanku semuanya yang saya cintai, nomor WA-mu berapa? Enggak. Semua yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu atas ridhonya. Bukan sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita atas reward dari taatnya kita sama Allah, itu adalah sudah terinclude sama ridhonya Allah. Allah ridho buat kamu dapat demikian. Tapi kalau kita berbicara, ini dia, berarti Bang, kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri, berarti Allah meridhoi tindakan tersebut. Lihat, orang yang paling gak adil akan mengatakan hal itu. Tapi orang yang paling adil, Allah itu membiarkan hamba-hambanya untuk melakukan apa saja. Dibiarin. Tapi meridhoi atau tidak, itu tergantung apa yang dilakukan.
Kalau Allah hanya meridhoi apa-apa yang baik saja, tentu akan ada penolakan secara tidak langsung ketika kita mau maksiat. Contoh, ada minuman keras. Baru mau megang, tiba-tiba tangan kita ketarik. Baru mau loncat, tiba-tiba nggak jadi loncat. Kayak baru mau loncat, terus bleng, balik lagi. Tapi karena cintanya Allah dan tidak mengekang manusia dalam melakukan apapun, kalian bisa berekspresi apapun. Allah memberikan kebebasan. Kamu mau terjun, ya sudah terjun. Mau minum, ya sudah minum. Mau menusuk dirimu sendiri, silahkan menusuk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sesuatu yang baik. Maka kalau kita beramal, mengharapkan surganya Allah, itu tujuan. Itu sudah capernya sama Allah. Itu nggak ada masalah. Nggak sampai ke derajat yang sebagaimana kamu riak di hadapan manusia. Beda ya. Ujub itu membanggakan diri secara tidak langsung. Wah, aku nih udah ini, tapi nggak ngomong. Aku nih udah paling layak nih. Aku tuh udah. Kalau riak jelas di hadapan manusia. Tapi kalau mintanya sama Allah, berharapnya sama Allah atas semua kebaikan-kebaikan kita inginkan, itu nggak ada masalah. Jangan teman-teman pisahkan antara ridho Allah dengan reward. Karena Allah memberikan reward atas ridhonya. Sampai ini jelas ya. Jadi kalau kita sudah menghubungkan diri kita dengan Allah, itu nggak ada masalah untuk mengharapkan apapun. Karena Allah memasukkan kita ke surga bukan karena amalan, karena ridho. Iya, benar. Tapi yang diridhoi Allah yang beramal. Allah ridho kepada yang beramal. Tentunya beramal baik. Dan Allah tidak akan pernah memasukkan orang kepada surga kalau tidak ada amal baik. Jadi amal buruk tapi Allah ridhoi, nggak bisa. Kalau sampai itu terjadi, berarti semua yang dalam Quran bohong. Tidak ada kebenaran dalam Islam. Allah memasukkan siapa saja karena kebaikan manusia. Nah, dan amalan yang diridhai Allah, iya. Tidak ada orang habis berbuat jahat masuk surga, nggak ada. Bang, lantas gimana tuh cerita yang orang pelacur atau siapa? Pelacur kafir memberikan minum anjing, kemudian mati masuk surga, itu bahkan ketika saya coba cari, ternyata itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Yang benar itu ada seorang mukmin perempuan, tapi dia suka tukang zina, dia berzina. Dia menyelamatkan kucing yang terjatuh dalam sumur. Maka dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dia dimasukkan ke dalam surga. Itu ada kisahnya. Itu sahih. Tapi kalau orang kafir masuk surga gara-gara ngasih minum, berarti ayat Allah di dalam Quran yang berbunyi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, itu batal. Itu nggak berlaku kalau sampai kisah itu ada. Berarti Allah bohong di sini. Dan Allah tidak memiliki sifat bohong. Jadi semua yang kita minta sama Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu atas ridhonya Allah, dan jangan dipisahkan. Nanti ada kamu ntar kalian bingung, oh berarti ini belum tentu diridhoi Allah tapi surga. Udah satuin bahwasanya semua kebaikan Allah berikan, surga, kenikmatan, pahala itu pasti sudah diridhoi Allah dan itu include. Nah, sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Kak Humairah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Irsyad ya. Baik, ini adalah sesi yang terakhir tadi dari pertanyaan Kak Humairah. Langsung saja kita akan dokumentasi terlebih dahulu kepada Kak Irsyad untuk dokumentasi foto bersama. Boleh. Teman-teman yang mau foto bersama. Iya. Ini berarti open cam ya? Open cam. Ya teman-teman yang mau open cam, yang nggak usah ditemenin, nggak apa-apa. Yang bercadar, tidak mau nampak. Kalau nggak ada ya sudah, saya aja. Masya Allah. Kita hitung dari 100 ke 1, kebanyakan Ustadz ya mungkin. Duh. Besok nih.
Gue ngopi dulu nih. Yuk. Oke, siap-siap teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, satu lagi, Ustadz, dengan gaya terkece. Dia terkece. 3, 2, 1. Masya Allah, tabarakallah. Thank Oke, you. untuk teman-teman, terima kasih ya. Saya sampaikan kepada Kak Risat. Kita doakan lagi Kak Risat semoga diberikan keberkahan ilmunya, manfaat ilmunya. Mungkin nanti semoga mendapatkan jodoh yang Masya Allah banget gitu ya. Untuk Amin, amin, amin. teman-teman, tetap semangat. Terima kasih sudah standby hadir dari awal sampai akhir menemani kajian event Sahabat Fisabilillah. Dan untuk sesi yang terakhir yaitu adalah doa penutup bersama yang akan dibawakan oleh Kak Rishad. Tafadhol bil kiram. Saya kalau doa boleh minta yang lain nggak? Saya boleh Mas Intan Surullah. Biar kita yang lainnya juga belajar untuk public speaking juga nih lumayan. Tep, boleh Mas Intan Surullah, ya kita bismillah. Pengen dengar doa dari antum. Panggilan ditunjukkan kepada Kak Intan Surullah. Boleh untuk memimpin doa. Wah, hilang nih tiba-tiba nih. Hilang tiba-tiba. Nggak ada orangnya. Ya mungkin beliau ini menyerahkan kepada guru kita. Mungkin Kak Rishad tafadhol bil kiram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi pada Kak Rishad. Terima kasih banyak sudah menemani teman-teman semuanya. Sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu. Mungkin karena banyak juga teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini, Kak Rishad. Nah, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman nanti mohon maaf ya yang tadi belum saya sebutkan dalam sesi tanya jawab, masih ada 1 hari lagi, ataupun nanti ingin mengirimkan pertanyaan tinggal disampaikan kepada para admin Sahabat Fisabilillah. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Rishad. Dan untuk memandu Kak Rishad turun terlebih dahulu karena bentuk adab kita, kami persilahkan kepada Kak Rishad apabila ingin meninggalkan room kajian pada malam hari ini. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan juga terhadap kawan-kawan Sahabat Fisabilillah. Semoga senantiasa tetap semangat ya dalam berdakwah, semangat untuk belajar, dan jangan sampai kemudian kita tidak memaksimalkan waktu kita, karena siapa tahu nanti di kemudian hari kita tidak sesemangat sekarang. Maka maksimalkan, termasuk gabung, ada grup, ada yang memfasilitasi, mewadahi teman-teman gabung taklim di sana. Semoga juga bisa memudahkan proses kawan-kawan dalam berhijrah. Saya pamit dulu, undur diri, karena kalau undur itu hewan, maka saya duluan. Semoga senantiasa teman-teman tetap bisa bertemu dengan saya lagi di lain kesempatan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah standby hadir dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata, ucap yang kurang berkenan dari Kak Galih, mohon maaf ya pada teman-teman semuanya. Dan besok masih ada 1 kali lagi kajian ya teman-teman bersama Gus Ivan.
Jadi teman-teman tetap standby di Sahabat Fisabilillah. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.